Sejujurnya, rakyat Israel itu udah minta berhenti, stop. Tapi takdir Tuhan ya, dikasih genetika presidennya atau perdana menterinya ini yang memang rusak sudah. Kalau dia turun, dia pasti dipenjara dan kemungkinan mati. Kalau perang ini kalah, Israel ini kalah, mata dunia seperti kecewa karena satu sosok kaum yang dianggap superior dulu, yang menjadi patokan mereka, ternyata they are the bad guys. Selama ini kayak salah dukung gitu. Sekarang baru tahu bahwa ternyata selama ini dizolimi ini mereka nggak taunya. Baru banyak yang baru lihat. Nah, dari kacamata tersebut, emang mungkin yang adidaya ini dengan sokongan segitu banyak, segitu hebat, apa mungkin bisa hancur? Israel pasti hancur. Pasti hancur. Itu pasti. Ya, pasti besok matahari pagi akan terbit dari arah kantor kita melihat itu. Begitu pula kehancuran Israel ya. Kalau kemenangan Palestina seperti matahari pasti terbit besok. Sebaliknya begitu? Sebaliknya, kehancuran Israel seperti matahari akan terbenam besok. Dan insya Allah nggak lama lagi. Indikasinya gampang kok. Sekarang people power di seluruh dunia. Ya bisa bayangkan kalau tiba-tiba ini, kita nggak bicara menang kalah deh ya. Ada orang Israel di luar nih kira-kira. Apa kata dunia nih, kalau orangnya ternyata Israel gitu. Ya orang Zionis gitu. Di imigrasi dimanapun di dunia ini pasti dia akan terkucilkan. Lihat aja, media-media kan mereka yang punya chip, teknologi apa, dia yang punya semua. Tapi sekarang justru alat mereka itu mayoritas menghujat mereka. Katakanlah Meta Corporation yang punya WhatsApp, Facebook, Instagram, di atas 70% menghantam mereka sekarang. Lagi biting the owner. Ya, artinya awalnya kita mengira nggak mungkin kita menang, kita akan di-ban. Gitu, YouTube juga gitu. Akan di silence itu kan? Iya. Ya coba dia ban seluruh dunia sekarang, mati dia punya usaha. Dia mau tutup, ya nggak ada income. Ya, sama aja ke boykot sendiri dia. Ke boykot dia. Dia harus biarkan ini. Dia dapat uang dari sini malah gitu kita kira-kira. Tapi kerugian yang diderita lebih besar. Jadi dia pada posisi nggak bisa mundur ini saat ini. Sejujurnya, rakyat Israel itu udah minta berhenti, stop. Tapi takdir Tuhan ya, dikasih genetika presidennya atau perdana menterinya ini yang memang rusak sudah. Kalau dia turun, dia pasti dipenjara dan kemungkinan mati. Kalau perang ini kalah, Israel ini kalah, kemanapun dia pergi terusir itu akan dibunuh di mana-mana, kayak di Dagestan kemarin. Iya. They have no choice sekarang, saat ini. Bahwa mereka akan hancur itu pasti. Sekarang coba kita lihat. Gaza ini siap untuk 4 bulan sampai 5 bulan. 40 sampai 50 ribu orang yang masih bertahan. Dan yang dia cari itu mati. Emang nunggu mati? Nunggu mati. Bingung ya. Dan strategi mereka ini nggak pernah terjadi di dunia. Yang terjadi sekarang apa misalnya? Masafa 0 meter. Perang 0 meter. Itu kan memang lahir dari sebuah kekuatan cari mati. Kemudian strategi lurgah. Sengatan hewan berbisa. Keluar dari tanah seperti ular yang gigit lalu kemudian mati. Dari puing-puing gigit kemudian mati. Ya, di Ashifa kemarin. Mereka kalah besar. Kalah besar. Mereka bombardir, ini strategi pengecohan yang dimainkan di sini. Hamas masih memainkan strategi medianya. Jadi, kalau ini perang panjang dia yang kalah, kalau menurut saya. Ya, tapi di seluruh dunia sudah mulai boykot dia. Nggak ada tempat buat dia saat ini. Dan insya Allah, kehancurannya udah jelas kalau di dalam Al-Quran. Buka aja surat Al-Isra surat 17 ayat 4 sampai 8. Yang paling nyata sekarang, liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhalu awwala marrah wa liyutabbiru ma'alahu tadbira. 3 tahapan menuju kehancuran Israel itu pertama, akan kami datangkan kembali pasukan yang kami bangkitkan, ba'atsna alaikum ibadan lana.
hamba-hambaku yang hanya tunduk kepadaku. Dia nggak tunduk kepada siapapun di dunia ini. Dia takutnya kepadaku. Keberaniannya karena aku. Ibadan lana, bukan ibadana. Kalau ibadana, misalnya Rabbana wadakhilna birahmatika fi ibadika. Ibadika salihin, nggak ibadan lana. Jadi satu pasukan yang tunduknya kepada Allah. Berdasarkan titah Allah. Nah, kelompok ini didatangkan kembali, dibangkitkan kembali di masa kini. Dan uli ba'sin syadid. Mereka kuat, mereka tabah, mereka teguh, dan mereka bisa memainkan semua jenis senjata. Entah di mana latihannya. Dan membuat muram wajah kamu. Ini langkah pertama. Dan mereka akan masuk ke masjid-masjid mereka, sebagaimana mereka pernah masuk sebelumnya. Dan dia akan hajar kamu. Walitabbiru ma'alau tadbir. Dia akan bantai kamu seperti kamu membantai anak-anak mereka. Habis kamu nanti. Tahapan itu pasti terjadi di dalam Al-Quran itu. Nah, sekarang tahapan awal udah kelihatan. Wajah kamu akan dibikin muram karena sedih hatimu, kecewa hatimu. Sekarang udah tampak. Wajah politiknya muram di dalam. Wajah militernya muram. Wajah ekonominya muram. Wajah sosialnya muram. Wajah dari dunia juga udah muram. Wajah budayanya juga muram. Allah bikin mereka tuh begitu buruk di muka bumi ini. Evil-evilnya evil. Iya. Ya, kera dan babi udah muncul itu. Wajah itu di muka bumi sekarang. Ini tahapan pertama. Tahapan kedua, kita akan masuk ke masjid itu. Nggak ada pilihan lain. Maksudnya, nggak ada pilihan. Fase ini udah pasti. Pasti nih, tahapan-tahapan ini. Dan ini berulang. Wa in utum udana di ayat 8 itu. Silakan dipelajari lebih lanjut. Tapi prediksi saya berdasarkan ayat itu begitu nyata sekarang. Tahapan pertama sedang terjadi. Nah, saya kira nggak lama lagi kita akan masuk ke Masjidil Aqsa. Amin, amin. Mudah-mudahan sebelum 2030. Mudah-mudahan. Amin. Bisa jadi lebih cepat. Karena kalau dilihat dari sisi, mungkin kalau secara kasat mata saja, orang melihatnya kayak gempur terus gitu kan, gempur terus gitu, nggak ada ngasih napas. Yeah. Yang di sebelah sananya kebom terus, menderita terus. Sekasat mata manusia seperti itu. Ini sipil kan yang kena, militernya nggak kena. Nah, kalau kita lihat satu bom Iron Dome-nya tuh satu luncur saya dengar 3 miliar. Iya. Peluru kendarinya $500. Iya. Jadi ibaratnya berapa kali dia ngeluncurin? Iya. Dia cuma 3 miliar itu untuk membayar $500-nya. Jadi gitu. Sisanya bisa tembus ke sana. Satu itu. Iya. Satu tanknya itu $7 juta. Iya. Hampir 100 miliar. Iya. Satu hari 16 sampai 24 tank. Halas. Iya, ini dalam 40 jam kemarin diberitakan 20 tank. 20 tank. Nah, sekarang kiriman dari Amerika tuh kan ada videonya di Colorado, banyak tank ke sana gitu. Jadi lagi diarahkan semua ke sana. Yang dukung itu adidaya semua tuh Amerika, Perancis, Inggris, termasuk dia sendiri dan ngelawan satu kecamatan. Iya, bukan satu state. Satu kecamatan, Bang. Satu kecamatan kalau ukuran Jakarta. Kecamatan yang nggak ada tentara resmi. Iya. Udah gitu, nggak punya source apa-apa, termasuk air juga nggak ada. Iya, listrik nggak ada. Apa gitu maksudnya? Internet nggak ada. Ya kalau orang mikir, ini pasti bukan manusia lagi udah. Udah. Ini yang disebut dengan ibadah lana, insya Allah. Bisa bertahan 3 hari aja. Iya. Itu udah ajaib sebenarnya. Iya. Ini udah sebulan lebih. Banyak sekali karamahnya ini. Masya Allah. Bayangkan betapa negara-negara, kita lihat tahun 67, Perang Arab Israel. Hanya 6 hari, 3 negara, Mesir, Jordan, Suriah, takluk. 3 negara lalu 1 Israel. Sekarang Israel plus Amerika, plus Inggris, plus Perancis. Yang Amerika tuh nggak begitu dukung Ukraina kan? Amerika bilang kalau sekarang nggak ada Israel, saya bikin Israel baru. Karena dia punya kepentingan untuk itu. Dan memang kehidupan negaranya dari situ. Bayangkan sebesar satu kecamatan kampung gue lah Duren Sawit. Bisa ngelawan 3 negara besar. Sementara Netanyahu ini bilang, pemimpin Arab kalau Anda mau aman, diam. Ya, satu hal yang harus Anda lakukan, diam. Semua diam. Tapi satu orang berdaulat ini, hamba Allah yang merdeka ini, ibadan lana ini, uli ba'sin syadid ini yang membuat hati mereka tuh kecut, takut, muram wajah mereka. Amerika muram, Inggris muram. Dia tutup-tutupi bahwa kita pasti menang.
Sampai hari ini. Ustaz, belum dengar. Bapak ini bilang, tank yang masuk, foto di pantai Gaza. Kebanyakan ini pantai Gaza, foto, bikin konten, keluar lagi, Ustaz. Cuma biar seperti seolah udah masuk. Udah masuk. Gitu. Tapi kadang-kadang ada yang masuk udah nggak bisa keluar. Ya. Yang konten di dalam itu belum tentu masih hidup. Iya. Katanya kalau udah masuk, selesai. Kecuali masuk sebentar, buru-buru bikin konten, langsung keluar. Jadi yang masuk cuma content creator. Bukan tentaranya. Makanya yang ponakannya beliau meninggal, yang sekretarisnya wanita-wanita tuh, mungkin diserahkan untuk bikin konten kali ya. Itu mereka meninggal di situ kan. Lucu ya. Lucu banget, makanya 4.000 kalau nggak salah sudah modar gitu katanya kan. Tapi insya Allah kok, kehancuran Israel itu pasti. Zionis Israel pasti hancur, nggak lama lagi. Nggak lama lagi. Karena tanda-tanda Al-Qurannya kayak gitu, tanda ayatnya. Ya, artinya kalau mereka sejak 1917 katakanlah mereka masuk, sebentar lagi 2027 gitu prediksinya Ahmad Yasin. Memang kalau melihat kisahnya Uzair atau Nabi Uzair, melihat Baitul Maqdis itu hancur, kemudian berkata kepada Tuhannya, mungkin nggak negeri ini bangkit kembali, kemudian fa'amatahullahu mi'ata am. Kemudian dia ditidurkan selama 100 tahun, bangun udah bangkit kembali. Ya, ini juga siklus 100 tahun akan terjadi di 2017 berarti 1917 berarti 2027. Mudah-mudahan. Bismillah, mudah-mudahan sih. Ya. Tapi memang kalau mungkin ya bagi umat muslim kemenangan Palestina itu keniscayaan. Insya Allah terjadi. Walaupun kondisinya sekarang kurang menguntungkan gitu. Iya. Tapi tentunya juga dengan pola-pola Tapi begini, cara pandangnya begini. Sayangnya orang-orang menilai ini perang itu hanya tentara bumi saja yang dilihat. Mereka lupa sama tentara langit. Ya, Nabi Sulaiman itu pasukannya wahusyiro li Sulaimana junudu minal jins wal ins wat thair, dari kalangan manusia, kalangan jin dan kalangan burung. Itu tentaranya Sulaiman. Tentara Allah itu ada angin, ada api, ada air. Tentara tuh jangan cuma dilihat di bumi pun cuma orang. Tentara Allah tuh banyak. Ini yang sedang Allah perlihatkan di dunia ini. Ini orang yang lupa dalam mengamati kalau nggak pakai iman. Ini yang membuat orang-orang di Gaza tuh kenapa teguh. Ini yang membuat mereka tuh semakin berani, semakin yakin karena mereka melihat. Tentara itu jangan cuma melihat orang. Dan jangan cuma di bumi. Langit. Jangan cuma jumlah gitu ya. Jangan cuma jumlah. Ini butuh keimanan kayak gini. Ini nggak bisa diprediksi dengan kacamata pengamat militer dunia, nggak bisa. Lumpuh mata dunia ini. Kalau baca Quran baru dapat itu. Benar. Dan kalau kita lihat dari sisi angka pun, selama perang Nabi kalah jumlah. Ya. Kemenangan diraih. Ya. Sekarang pun kalah jumlah nih kita nih. Iya. Ya kan, maksudnya Palestina ini kalah jumlah. Kata kuncinya sebetulnya di mana ada kezaliman, di situ Tuhan turun. Keadilannya pasti turun kan. Masya Allah. Pada saat dunia sekarang people power itu mata apa ini salah ini. Ini kalau dalam hadis udah lebih dari mutawatir. Ya, jadi kalau masih ada agamawan-agamawan yang sok beragama berdasarkan hadisnya kemudian mengecam orang-orang yang berjihad di sana, saya pikir Anda perlu berpikir ulang lah. Kalau Anda nggak mau tenggelam nanti di hadapan kecaman manusia dan kecaman langit. Ini sudah tanda-tanda kebesaran Allah. Jelas hitam putih ya. Iya. Kalau sekarang nih, kalau misalnya tapi kan negara yang lain ya, Arab yang lain nggak mau bergerak. Kalau pandangan Ustaz, alasannya apa? Indonesia saat ini, kalau kita tanya kepada orang-orang di Al-Aqsa sana atau di Palestina sana, adalah negara yang paling diharapkan saat ini. Walaupun mereka Indonesia terjauh, sehingga mereka punya istilah Al-Aqsa min Al-Aqsa. Al-Aqsa artinya yang terjauh. Aqsa artinya jauh? Jauh. Oh. Al-Aqsa min Al-Aqsa. Kita adalah negara yang terjauh dari Al-Aqsa itu. Penjajahan harus dihapuskan di muka bumi ini karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Bagaimana mereka secara kompak memboikot produk-produk yang berasal dari Israel.
Tapi ada faktanya bahwa ternyata hampir semua yang kita pakai ternyata produksi sana, gitu. Jadi perekonomian sudah sedikit banyak sudah dikuasai oleh Israel. Ya. Perusahaan yang mau bangkit, mau bagus, di-funding dana dari mereka, mengkilat tuh perusahaan. Biasanya kayak begitu. Nah, itu rahasianya sudah digambarkan dalam Al-Quran.